Tahukah kamu, dalam bahasa Jepang, satu huruf bisa mengubah arti seluruh kalimat? Atau, pernah bingung bedain obasan tante sama obasan nenek? Bedanya cuma vokal panjang. Di video ini, kamu akan belajar hal paling dasar tapi paling penting dalam bahasa Jepang berdasarkan buku Mina no Nihongo. Yuk kita mulai. Ciri khas bahasa Jepang. Bahasa Jepang memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Jenis kata. Dalam bahasa Jepang, terdapat beberapa jenis kata utama, seperti kata kerja, doushi, contohnya adalah taberu, yang berarti makan. Kata sifat keiyushi, misalnya, takai, yang berarti tinggi atau mahal. Kata benda, neishi, seperti kuruma, yang berarti mobil. Selain itu ada juga kata keterangan, kata penghubung, dan partikel yang sangat khas dalam struktur kalimat Jepang. 2. Urutan kata. Dalam bahasa Jepang, urutan kata tidak seperti dalam bahasa Indonesia. Biasanya, partikel diletakkan di akhir frasa atau klausa, sedangkan kata yang menerangkan berada di depan kata yang diterangkan. Contoh, akai kuruma, secara harfiah berarti, merah mobil, tetapi artinya adalah mobil merah. 3. Predikat. Dalam kalimat bahasa Jepang, predikat selalu berada di akhir kalimat. Predikat bisa berupa kata kerja, kata sifat, atau kata benda yang diikuti oleh desu. Contohnya, watashi wa sensei desu, saya adalah guru. Predikat akan berubah bentuk tergantung positif, negatif, dan waktu, lampau atau sekarang, tetapi tidak berubah karena subjek, jenis kelamin, atau jumlah. 4. Partikel. Partikel adalah elemen kecil dalam bahasa Jepang yang punya fungsi besar. Contoh partikel, wa, sebagai penanda topik, wo, sebagai penanda objek langsung, ni, untuk arah. Partikel ini ditempatkan setelah kata atau frasa, dan berfungsi menghubungkan kata dalam struktur kalimat serta memberi makna tambahan. 5. Penghilangan. Dalam bahasa Jepang, kadang-kadang subjek atau objek bisa dihilangkan jika sudah jelas dari konteks. Misalnya, kalau seseorang bertanya, "Sudah makan?" jawabannya cukup dengan, "Hai, ya," tanpa menyebutkan, "Saya sudah makan," karena sudah dipahami. Aksara bahasa Jepang. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang aksara atau sistem tulisan dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, ada 3 jenis aksara utama. Hiragana, katakana, kanji. Hiragana dan katakana adalah aksara silabis. Artinya satu karakter mewakili satu suku kata. Hiragana digunakan untuk kata asli Jepang dan bagian gramatikal seperti partikel dan konjugasi. Katana dipakai untuk menulis kata serapan dari bahasa asing, nama tempat asing, dan nama orang asing. Yukanji, di sisi lain, adalah aksara yang berasal dari Tiongkok. Setiap karakter kanji menunjukkan arti sekaligus bunyi. Kanji biasa digunakan untuk kata-kata dasar seperti kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Dalam praktiknya, kalimat bahasa Jepang biasanya adalah campuran ketiganya, hiragana, katana, dan kanji. Contoh kalimat pada gambar. Tanaka-san wa Miller-san to depato e ikimasu. Artinya, Tanaka pergi ke tos serba bersama dengan Miller. Perhatikan jenis aksaranya. Tanaka adalah kanji. San, hatu, he, masu, adalah hiragana. Mira, depato, adalah katana. Osaka, dalam huruf Latin digunakan untuk nama stasiun atau orang asing. Ucapan bahasa Jepang. Kana dan mora. Dalam bahasa Jepang, semua bunyi ditulis dan diwakili dengan kana,
yaitu sistem aksara silabis yang terdiri dari hiragana dan katakana. Satuan dasar dari suara bahasa Jepang disebut mora. Apa itu mora? Mora adalah satu unit suara yang memiliki panjang waktu yang sama dalam pengucapan. Contoh, gakou sama dengan sekolah diucapkan dalam 4 mora, ga, ka, ko, u, meskipun dalam romaji terlihat hanya 2 suku kata. Vokal dalam bahasa Jepang. Bahasa Jepang memiliki 5 vokal dasar, yaitu a, i, u, e, o. Kelima vokal ini bisa berdiri sendiri atau diyakini sebagai dasar kombinasi dengan konsonan untuk membentuk seluruh bunyi dalam bahasa Jepang. Contohnya, ka sama dengan k plus a, ki sama dengan k plus i, ku sama dengan k plus u. Tabel kana, hiragana dan katakana. Tabel yang kamu lihat ini adalah daftar lengkap hiragana dan katana berdasarkan baris vokal dan kolom konsonan. Mari kita uraikan. Kolom A, I, U, E, O. Ini adalah vokal murni. Baris K, Ki, Ku, Ke, Ko. Kombinasi konsonan K dengan vokal. Baris Sa, Si, Su, Se, So. Catatan, si dibaca, si, bukan, si. Baris ta, ci, su, te, tu. Catatan, ci dibaca, ci, su dibaca, su. Dan seterusnya sampai baris wa dan bunyi khusus n, yang merupakan satu-satunya konsonan yang bisa berdiri sendiri dalam kana. Kombinasi bunyi, yun. Terdapat juga kombinasi dengan semivokal, y, seperti kia, kiu, kio, sa, su, so, ca, cu, co. Bunyi ini dibentuk dengan gabungan kana baris i dengan ya, yu, yo kecil. Bunyi bertanda dakuten dan handakuten. Ada juga kana yang diberi tanda di kanan atasnya. Dakuten mengubah bunyi menjadi suara bersuara. Contoh, kaga. Handakuten, khusus untuk baris H. Contoh, hapa. Baris ini termasuk ga, gi, gu, ge, go, sa, ji, su, ze, so, da, ji, su, de, do, ba, bi, bu, bi, bo, pa, pi, pu, pe, po. Dan juga versi kombinasinya seperti gia, giu, gio, ja, ju, jo, bia, biu, bio. Catatan khusus katakana. Bagian bawah halaman menunjukkan katana tambahan yang dipakai untuk menuliskan kata-kata asing. Ini termasuk bunyi seperti wi, wo, sa, ti, tu, fa, fi, fe, di, ce. Bunyi ini tidak alami dalam bahasa Jepang tapi digunakan untuk transkripsi kata asing. Contohnya, faasuto untuk fes, ceku untuk cek. 2. Vokal panjang. Dalam bahasa Jepang, terdapat 5 vokal dasar, yaitu a, i, u, e, o. Namun selain bunyi vokal biasa, terdapat juga vokal panjang. Apa itu vokal panjang? Vokal panjang adalah bunyi vokal yang diucapkan lebih lama, setara 2 mora. Sedangkan vokal biasa hanya 1 mora. Perbedaan panjang vokal ini sangat penting, karena bisa mengubah arti kata secara drastis. Contoh perbedaan arti karena panjang vokal. Obasan, tante. Obaasan, nenek. Oji-san om. Oji-isan kakek. Yuki, salju. Yuuki, keberanian. Gambar. Iya. Toru, mengambil. Toru, melewati. Koko, sini. Kou, SMA. Heya, kamar. Heya, padang. Dan dalam katakana untuk kata serapan. Kaado, kartu. Takusii, taksi. Supaa, supermarket. Noto, buku catatan. Esukarita, eskalator.
Kita lihat, perbedaan hanya pada panjang vokal, tapi artinya bisa sangat berbeda. Cara menulis vokal panjang. 1. Dalam hiragana. Untuk vokal A, I, U, bunyi panjang ditulis dengan vokal yang sama. Contoh, okasan ibu. Untuk vokal E, biasanya ditulis dengan I. Contoh, onesan. Untuk vokal O, biasanya ditulis dengan U. Contoh, tui jauh. Pengecualian ada, seperti I, iya, atau uki, besar. 2. Dalam katakana. Katana menggunakan tanda panjang vokal yaitu. Contoh, K, mobil, Supa, pasar swalayan, Noto, catatan. 3. Bunyi yang ditulis dengan NN. Huruf N adalah satu-satunya konsonan dalam bahasa Jepang yang bisa berdiri sendiri sebagai satu mora. Catatan penting, N tidak pernah muncul di awal kata. Pengucapannya menyesuaikan dengan huruf atau bunyi yang mengikutinya. Jadi meskipun ditulis sama N, bunyinya bisa N, M, atau eng. Contoh perubahan bunyi N. 1. Menjadi N di depan huruf dari baris ta, da, na, sa. Hantai perlawanan. Undo, gerakan. Senro, rel. Mina, semua. 2. Menjadi M di depan huruf dari baris ba, pa, ma. Simbung, surat kabar. Empitsu, pensil. Mei, nasib. 3. Menjadi N mirip, eng, di depan huruf dari baris ka, ga. Tenki, cuaca. Kengaku, studi kunjungan. Sudah makin paham kan? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kuma-kun. Matane.